Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinda Livia dengan NIM V8424044. Di sini saya akan mempresentasikan penggunaan The Beaver Postgres SQL untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah database SQL. Baik, di sini kita sudah masuk ke aplikasi The Beaver. Nah, di sini bisa dilihat untuk Postgres-nya di sini harus dipastikan untuk localhost-nya itu 5432. Nah, sebelum kita mulai, kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa Postgres ini sudah terkonek. Caranya dengan klik kanan, kemudian pencet connect. Nah, di sini jika sudah ada tanda centang hijau, itu berarti bahwa Postgres ini sudah terkonek. Kemudian di sini di Postgres di sini terdapat database. Di sini saya menggunakan database yang bernamakan Postgres. Kemudian untuk skemanya di sini ada di data transaksi. Kemudian di data transaksi ini ada tabel. Nah, tabel inilah yang nanti akan kita gunakan untuk mencoba atau kita gunakan untuk contoh saat menggunakan The Beaver ini. Oke. Nah, di sini di beberapa tabel yang sudah ada yang berisi car brand, cars, transaction, user address, user contact, user job, dan user. Di sini saya memiliki beberapa case yang nantinya akan saya kerjakan, yang dimana case tersebut kita harus mencari data dari tabel di sini. Nah, untuk case yang pertama itu kita diminta untuk mencari tahu variasi golongan darah dari user, golongan darah unik dari user. Nah, di sini kita nanti tidak akan menampilkan semua data golongan darah, tetapi kita hanya mengambil data golongan darah yang unik saja. Nah, bagaimana caranya? Di sini di data transaksi kita bisa klik kanan, kita pilih SQL editor, kemudian use SQL script. Di sini kita klik kanan, set as default. Nah, kita langsung saja di sini ketik select blood type from user (2). Kemudian kita Ctrl Enter, kita execute atau bisa Ctrl Enter. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya. Di sini kita bisa melihat semua data blood type atau golongan darah dari user itu ada di tabel ini. Nah, kalau dilihat lagi di sini itu ada golongan darah yang masih sama, muncul secara bersamaan, atau bisa dibilang double. Di sini ada AB, terus di sini juga masih ada AB, AB main, ada 2, AB main ada 3. Nah, bagaimana caranya kita mencari agar tadi kan golongan darah unik dari user. Nah, gimana caranya agar tidak keluar hasilnya itu tidak double? Di sini kita bisa tambahkan distinct. Kemudian kita Ctrl Enter lagi. Nah, terlihat di sini hasilnya hanya ada 9 golongan darah, dan di sini tidak ada golongan darah yang double lagi. Seperti itu. Baik, untuk yang selanjutnya itu kita diminta untuk menyaring atau memilih transaksi, khususnya transaksi yang pernah mendapat diskon
dan nilai diskonnya itu bukan 0. Nah, di sini tuh semua informasi transaksi harus tetap ditampilkan secara lengkap. Hanya saja kita membatasi yang mempunyai diskon saja. Di sini kita bisa ketik select bintang. Nah, kenapa kita memakai atau menambahkan bintang di sini? Bintang di sini itu gunanya untuk menampilkan semua data. Jadi semua data akan ditampilkan secara keseluruhan. Select dari transaksi. Select transaction. Dimana diskon lebih besar dari 0. Execute. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, di sini kita bisa lihat hasil dari datanya. Kita bisa cek di tabel transaction. Nah, di sini di kolom diskon di sini terdapat angka 0. Nah, yang dimana kita tadi diminta untuk menyaring semua transaksi yang lebih besar dari 0 saja. Bisa dilihat di sini. Di sini untuk diskon tidak ada angka 0-nya lagi. Seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya, itu kita diminta untuk mencari mobil yang tergolong baru, yang dimana produksinya itu setelah 2020. Nah, dan yang ingin kita ketahui itu hanya 2 hal ini saja. Itu namanya apa dan tahun berapa. Nah, di sini kita bisa ketik select name, year, rangka, where, dimana tahunnya itu lebih dari 2020. Kita execute. Nah, di sini kita bisa ketahui ini hasilnya. Di sini tabel menunjukkan hanya ada nama dan juga tahun dari mobil tersebut. Kemudian yang selanjutnya kita diminta untuk mencari tahu berapa banyak user perempuan yang dibutuhkan. Di sini hanya 1 angka total saja, bukan daftar nama username-nya. Gimana caranya? Di sini kita bisa klik select count as female gender. Kenapa kita menggunakan as di sini? Jadi tujuan as digunakan di sini itu untuk mengganti judul tabelnya, judul kolom di sini nanti. Gender dari user, where gender sama dengan female. Nah, di sini kita langsung tahu untuk female gendernya itu 43. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu ada, kita diminta untuk menghitung pendapatan keseluruhan dari perusahaan dari seluruh transaksi yang pernah terjadi. Nah, ini nanti digabung menjadi satu angka total. Nah, caranya gimana? Di sini kita bisa ketik select
sum price buka kurung harga as total berapa from dari transaksi. Execute. Nah, di sini untuk total pendapatan kotornya itu berjumlah 4.428.500.000. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya itu kita akan mencari rentang gaji karyawan. Nah, berapa gaji paling besar dan gaji yang paling kecil yang ada di perusahaan tersebut. Caranya kita ketik select max salary yang dimana as total gaji tertinggi. Koma min salary as gaji terendah from user Oke, kenapa di sini error? Ternyata di sini ada kesalahan ketik. Di sini tidak ada S, jadi hanya user job. Oke, kita execute. Nah, di sini bisa terlihat untuk tabelnya. Untuk kolom yang pertama itu ada gaji tertinggi itu 20 juta dan gaji terendah itu di 6 juta. Untuk soal yang selanjutnya itu kita diminta untuk mencari harga rata-rata dari barang secara umum. Nah, biar kita tahu kalau biasanya harga barang di sini itu sekitar segini loh gitu. Jadi kita mencari rata-ratanya. Gimana caranya? Di sini kita select round average buka kurung lagi koma 0 as average base price from transaction. Error lagi. Oke, di sini terjadi error. Oh, ternyata masalahnya ada di sini. Itu kurungnya di sini kita hapus. Nah, kita execute. Nah, untuk average base price-nya itu ada di 16.315.000. Nah, di sini kenapa kita memakai round average base price? Kita memakai round ini agar hasil outputnya, hasil angkanya itu rapi dan dalam bentuk desimal. Oke, jadi untuk rata-rata harga itu di sekitar ini. Untuk yang selanjutnya itu ada di soal kita diminta untuk melihat
distribusi karyawan per posisi jabatan. Nah, jadi bukan hanya total keseluruhan karyawan, tapi dipecah. Jadi misal posisi A ada berapa orang, posisi B itu ada berapa orang, dan seterusnya. Nah, gimana caranya? Di sini kita ketik select title, koma, count, title, as jumlah karyawan, dari user, job, group by title. Execute. Nah, di sini untuk titelnya atau nama pekerjaannya bisa dilihat, itu ada web developer, terus data engineer, IT security, data analyst, dan sebagainya. Kemudian untuk jumlah karyawan di setiap pekerjaan ini itu sudah digolongkan. Ada di web developer 17, kemudian IT security itu ada 5, data analyst ada 7, dan seterusnya. Nah, di sini tadi kan di soal yang nomor 4 itu kita hanya menghitung satu kategori saja, yaitu perempuan, female. Nah, untuk soal yang di sini itu kita diminta untuk menghitung per kelompok, per titel pekerjaan. Makanya di sini kita membutuhkan group by title. Nah, di sini kita masukkan group by title juga, agar count-nya di sini itu bisa dihitung terpisah untuk tiap jabatan. Seperti itu. Oke, kemudian yang selanjutnya itu ada di ini, kita diminta untuk membandingkan rata-rata gaji antar jabatan. Nah, kemudian untuk hasilnya itu nanti kita diminta untuk mengurutkan supaya langsung terlihat jabatan mana yang gajinya paling tinggi sampai paling rendah. Kayak di sini kita langsung saja select itu. Round average salary no pas average salary dari user job, group by title, order by average salary Nah, di sini bisa terlihat untuk gajinya. Untuk data analis itu di 16 juta. Kemudian IT security itu di 16 juta. Web developer itu di 14 juta dan seterusnya. Di BI itu di 10 juta dan seterusnya. Nah, di sini bisa dilihat ini tadi sama seperti mirip-mirip seperti soal yang sebelumnya tadi, yang di sini, yang dimana di sini tadi kan kita average-nya salary. Nah, kalau di sini, nah ini mirip soal yang sebelumnya tadi, yang average salary per jabatan, kemudian ditambah order by. Nah, karena kita diminta untuk mengurutkan dari yang paling tinggi, nah ini itu bagus untuk menunjukkan urutan eksekusi logis. Nah, kita kelompokkan dulu. Di sini ada grup
by. Nah, kemudian kita baru mengurutkan hasilnya di order by average salary. Seperti itu. Kemudian untuk soal yang terakhir, di sini kita diminta untuk mencari barang mana saja yang termasuk kategori mahal atau best price itu di atas 5 juta. Nah, untuk barang-barang tersebut dihitung total pendapatan yang dihasilkan dari masing-masing barang tersebut. Di sini kita bisa ketik select item name, nama barang, sum, price, total harga. Dari transaksi di mana best price-nya itu lebih dari 5 juta. Group by item name. Execute. Nah, di sini bisa terlihat untuk nama itemnya itu ada MSI Modern. Di sini untuk total harganya itu ada di 600 juta sekian, Asus itu di 500 juta sekian, iPhone 11 di 400 juta sekian, dan seterusnya. Nah, di sini untuk sum price-nya kita menggunakan sum itu untuk total harga per barang. Nah, kemudian untuk group by item name itu untuk mengelompokkan per nama barang. Nah, kemudian untuk where where best price lebih dari 5 juta itu untuk memfilter. Nah, dan ini tuh penting dijelaskan bahwa filter where itu jalan sebelum pengelompokan. Nah, karena where itu menyaring baris data mentah, bukan hasil agresi, atau ini tuh beda konsep sama heavy yang mungkin bisa kita singgung sebagai bonus. Seperti itu. Oke. Jadi ini untuk hasil dari kita kerjakan studi kasus beberapa soal. Nah, di sini sudah semuanya sudah dijelaskan ya. Untuk itu apa aja itu listing, kemudian untuk tanda bintang itu untuk apa, count, sum, make, max, terus min, round. Di sini sudah selesai. Sebelumnya terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan, pelafalan yang mungkin ada beberapa yang sulit untuk dipahami. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.